warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dalam kesempatan video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi perbankan yang materinya adalah simpanan tabungan. Nah, untuk pembelajaran kali ini, materinya akan disajikan oleh mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2020 Universitas Negeri Jakarta, yaitu ada Ina Damayanti, Novianti Hari Rahmawati, Laura Walanda, dan juga Sela Anjani. Baik, selamat menikmati dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain, silakan menyimak dan mempersiapkan pertanyaan jika ada. Ya, sekarang nanti setelah itu baru kita akan diskusi setelah presentasi. Oke, sudah siap, silahkan dibuka. Teman-teman, apakah sebelumnya presentasinya sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, Bu Divis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua dan juga selamat pagi kepada Bu Dwiki Semayanti Respati SPD MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan. Semoga di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan menjalani hari-hari yang menyenangkan ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, sewaktu kecil ya kita pernah diajarkan oleh orang tua kita untuk menabung, tapi nabungnya masih di dalam celengan. Nah, ngomong soal tabungan, pada kali ini kami akan membahas mengenai simpanan tabungan. Tapi sebelum itu, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Sela Anjani dengan NIM 17016200035. Ada juga rekan saya yaitu Inga Damayanti dengan NIM 17016200014 dan juga ada Laura Walanda Ratumbuisang dengan NIM 17016200020 serta Novianti Hari Ramawati dengan NIM 17016200035. Nah, pada materi simpanan tabungan pada kali ini kelompok kami akan membahas yang pertama ada pengertian tabungan, yang kedua ada manfaat menabung di bank, yang ketiga, manfaat tabungan bagi bank. Yang keempat, alat untuk menarik tabungan. Yang kelima, ada jenis-jenis tabungan. Yang keenam, syarat penyelenggaraan tabungan. Yang ketujuh, pencatatan transaksi tabungan. Yang kedelapan adalah perhitungan bunga tabungan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama, di sini ada pengertian tabungan. Boleh di next. Pengertian tabungan itu adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Nah, simpanan ini bisa dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Nah, salah satu tabungan yang paling sering digunakan oleh banyak orang pada zaman sekarang ini adalah tabungan di bank. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh bank-bank untuk mereka, para nasabah yang ingin menabung. Salah satu kemudahannya itu adalah dapat menarik tunai secara mandiri melalui mesin ATM atau anjungan tunai mandiri yang disebar oleh bank tersebut. Nah, ketika kita menabung di bank, umumnya nasabah akan mendapatkan fasilitas seperti kartu ATM, buku tabungan, mobil banking, serta beberapa layanan lain sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Boleh next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon maaf ya teman-teman, rekan saya yang satu lagi tadi tidak sengaja keluar. Mungkin boleh
saya lanjut. Sudah ada ya? Oke deh, sudah ada. Silakan, Novi. Oke, baik sebelumnya saya mohon maaf tadi keluar. Oke, selanjutnya yang kedua, ada manfaat menabung di bank. Kegiatan menabung sebaiknya dilakukan sedini mungkin agar di suatu saat nanti manfaat yang didapatkan dari menabung akan semakin banyak. Kita bisa melakukan kegiatan menabung dengan aman melalui bank. Nah, manfaat menabung di bank itu yang pertama mudah dan praktis. Menabung di bank sangat praktis dan mudah untuk dilakukan oleh semua orang, mulai dari pembuatan rekening hingga penyimpanan uang. Untuk menyimpan uang dapat dilakukan dengan setor tunai langsung di bank terkait atau bahkan melalui mesin ATM setor tunai. Mesin ATM sendiri banyak tersebar dan mudah ditemukan di berbagai tempat, mulai dari tempat perbelanjaan, perkantoran, hingga lembaga pendidikan. Yang kedua, aman dan terjamin. Manfaat selanjutnya dari menabung di bank adalah terjaminnya keamanan uang yang disimpan, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik berarti dalam bentuk uang, di mana bank memiliki sistem pengamanan yang kuat dalam menjaga uang yang masuk. Sedangkan secara non-fisik berarti dari segi risiko kehilangan uang, di mana uang yang ditabung tetap aman dan bisa diambil meskipun bank tersebut mengalami kebangkrutan. Hal ini karena bank harus terdaftar dalam lembaga penjamin simpanan atau LPS, yang memungkinkan untuk menanggung uang tabungan nasabah hingga 2 miliar. Selain aman dari segi penyimpanan uang, menabung di bank juga merupakan bentuk investasi yang aman. Hasil investasi dengan menyimpan uang di bank tidak begitu besar, karena didapat dari perhitungan bunga atau bagi hasil. Namun, hasil tersebut sebanding juga dengan risiko yang mungkin terjadi, di mana risikonya jauh lebih sedikit dan tentunya lebih terjamin dibanding investasi lain. Nah, yang ketiga, mempermudah bertransaksi. Menabung di bank akan sangat memudahkan dalam bertransaksi dan melalui kegiatan keuangan secara umum. Uang bisa diambil dari tabungan dengan mudah lewat ATM yang bisa diakses 24 jam tanpa harus datang ke bank. Selain itu, terdapat juga fasilitas internet banking atau mobile banking yang menyesuaikan dengan teknologi terkini. Dengan menggunakan fasilitas tersebut, kita bisa melakukan transaksi dari ponsel pribadi tanpa harus keluar rumah menuju ATM. Mulai dari berbelanja online, mengirimkan uang ke keluarga, membayar tagihan listrik dan telepon, serta berbagai transaksi lainnya. Nah, yang keempat, mendapatkan berbagai keuntungan. Menabung di bank bisa mendapatkan hasil dari bunga atau bagi hasil yang disepakati. Jumlahnya mungkin memang tak seberapa jika dilihat dari berapa persentase bunga atau bagi hasil setiap bulannya. Namun, jika tabungan kamu besar dan disimpan dalam jangka waktu lama, tentu akan mendapatkan hasil yang cukup menguntungkan. Yang kelima, keuangan lebih terencana. Menabung di bank membuat kita dapat mengelola keuangan dengan lebih teratur dan terencana. Mulai dari jenis tabungan apa yang akan kita pilih dengan menyesuaikan kebutuhan dan tujuan menabung. Misalnya, jika tujuannya untuk keperluan sehari-hari, maka tabungan yang tepat adalah menggunakan tabungan reguler yang uangnya dapat diambil kapanpun. Sedangkan jika tujuannya adalah rencana keuangan jangka panjang, seperti biaya pendidikan anak, kita bisa menggunakan tabungan deposito yang baru dapat dicairkan setelah sekian tahun. Selain itu, menabung di bank memungkinkan untuk mengetahui bagaimana keadaan keuangan dari buku tabungan yang diberikan atau laporan saldo yang dapat dilihat di fasilitas internet banking. Dengan begitu, kita selalu dapat mengontrol dan mengatur kondisi keuangan berdasarkan data yang ada. Yang terakhir, keuntungan menabung di bank sebagai alternatif investasi. Investasi merupakan cara mendapatkan pemasukan atau uang. Ada banyak jenis investasi yang bisa dijalankan, akan tetapi setiap tindakan termasuk investasi tentu memiliki risiko masing-masing. Untuk meminimalisir risiko dalam investasi, kita dapat mencoba dengan memilih produk tabungan yang juga menawarkan keuntungan investasi. Saat ini, hampir semua bank memiliki produk tersebut, di mana kita mendapatkan manfaat dari menabung dan investasi sekaligus. Beberapa pilihan investasi yang bisa dicoba, tabungan berjangka, tabungan emas, dan lain-lain. Kita juga mempertimbangkan deposito dan reksadana sebagai alternatif investasi. Investasi memang memberikan keuntungan, tapi juga hadir dengan risiko. Saat menabung, kita tidak memiliki risiko, jadi jumlah saldo kamu tetap aman dan utuh, namun tidak mendapatkan keuntungan seperti investasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Lalu selanjutnya manfaat tabungan bagi bank. Jadi next. Manfaat tabungan bagi bank yang pertama untuk menunjang operasional bank. Tabungan menjadi salah satu dana bagi bank tersebut dan bisa dipakai untuk menunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba. Lalu yang kedua, menjadi penunjang untuk menarik nasabah. Tabungan bisa menjadi penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas dan banyak produk lainnya. Lalu yang ketiga, memajukan pertumbuhan ekonomi. Tabungan ini juga membantu pemerintah setempat dalam memajukan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat agar menyimpan uang atau hartanya di bank. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada alat penarikan tabungan. Nah, ada beberapa ya alat penarikan tabungan yang dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Nah, alat-alat yang dimaksud ini ada buku tabungan, yaitu buku yang dipegang oleh nasabah. Nah, buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada pada buku tabungan tersebut. Nah, teman-teman sendiri juga udah tahu ya bentuk buku tabungan itu seperti apa. Nah, yang kedua ini ada kwitansi, yaitu bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank. Nah, kwitansi ini merupakan juga alat yang digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan. Terus kemudian ada hasil penarikan, yaitu formulir untuk menarik sejumlah dana dari rekening tabungan. Kemudian ada kartu ATM, yaitu kartu yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan. Nah, mungkin kalau sekarang itu alat penarikan tabungan kan bisa menggunakan lewat HP ya, maksudnya digital. Kalau misalnya kita lupa bawa kartu ATM, terus kita mau narik gitu, nanti di tempat mesinnya kita bisa langsung nyambung sama HP, asalkan teman-teman ada aplikasinya gitu. Oke, boleh di next ya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis tabungan, boleh di next. Nah, jadi tabungan itu tidak hanya digunakan untuk menyimpan uang yang tidak terpakai saja, namun juga digunakan untuk fasilitas lain dan tujuan lain seperti misalnya pendidikan anak, untuk bisnis, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas apa saja sih jenis-jenis tabungan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada tabungan konvensional. Tabungan konvensional ini menjadi jenis tabungan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat, karena tabungan konvensional ini sudah dikenal oleh masyarakat luas sebagai salah satu sarana untuk menabung. Nah, tabungan konvensional ini memiliki fasilitas yang memudahkan nasabah dalam menyimpan uang seperti kartu ATM, buku tabungan, serta fasilitas lainnya. Selain itu, tabungan konvensional juga mudah diambil kapan saja oleh nasabah tanpa terikat jangka waktu baik melalui mesin ATM maupun melalui teller bank. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada tabungan investasi. Bank pun menyediakan produk tabungan investasi yang bisa dipilih oleh nasabah sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya adalah deposito serta tabungan saham. Nah, kedua jenis tabungan ini memberikan keuntungan atau return lebih dari sekedar tabungan biasa. Yang ketiga ada tabungan berjangka. Tabungan berjangka ini merupakan tabungan yang berbeda manfaat serta ketentuan dari tabungan konvensional. Pada tabungan berjangka, nasabah terikat oleh jangka waktu tertentu sehingga tidak bisa mengambil uang sewaktu-waktu. Ada jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah mengenai waktu penarikan uangnya. Selanjutnya yang keempat ada tabungan giro. Tabungan giro ini biasanya dimiliki oleh perusahaan untuk kebutuhan bisnis. Manfaat dari tabungan giro ini adalah untuk keperluan transaksi yang memerlukan cek serta bil giro. Ketika membuka tabungan giro, nasabah tidak mendapatkan buku tabungan, melainkan hanya diberikan rekening koran yang akan dikirimkan rutin setiap bulannya. Selanjutnya yang kelima ada tabungan haji. Jadi dengan membuka tabungan haji ini akan mempermudah para nasabah dalam menjalankan ibadah haji nantinya. Tujuannya adalah agar rencana ibadah haji dapat berjalan dengan lancar dan membantu nasabah untuk mengumpulkan uang guna keperluan haji dalam jangka waktu tertentu. Ketika nasabah membuka tabungan haji, nasabah harus berkomitmen untuk menabung dalam jumlah tertentu yang nantinya akan dijadikan sebagai dana untuk naik haji. Selanjutnya yang keenam ada tabungan anak.
Pada saat ini sudah banyak bank yang menawarkan tabungan anak dengan setoran yang kecil. Hal ini bertujuan untuk membantu anak untuk disiplin dalam mengatur dan mengelola uang. Tabungan anak ini diharapkan dapat meningkatkan keinginan anak untuk menabung. Dan selanjutnya yang ketujuh ada tabungan valuta asing. Di Indonesia, terdapat juga tabungan valuta asing yang memfasilitasi nasabah yang membutuhkan valuta asing guna kepentingan pribadi dan kepentingan bisnis. Dengan adanya tabungan valuta asing ini, nasabah dapat menyimpan, mentransfer, serta menarik dana dengan mata uang asing yang dipilih. Biasanya tabungan valuta asing ini digunakan oleh nasabah yang kerap bertransaksi dengan menggunakan mata uang asing. Lalu yang kedelapan ada tabungan bisnis. Tabungan bisnis ini biasanya memiliki ketentuan jumlah setoran minimal yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Namun suku bunga yang ditawarkan juga jauh lebih tinggi. Tabungan bisnis ini juga memberikan kesempatan pada nasabah untuk melakukan transfer atau transaksi lainnya dalam jumlah yang besar. Nah, jenis tabungan ini cocok nih untuk para pebisnis yang memiliki uang serta aset besar untuk diputar dan dikelola. Selanjutnya yang ke-9 ada tabungan pegawai. Tabungan pegawai ini diperuntukkan bagi karyawan suatu perusahaan yang bekerja sama dengan bank. Pada tabungan pegawai, nasabah dibebaskan untuk menyetor dana dengan besaran berapapun serta menariknya tanpa terikat oleh jangka waktu. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah tabungan mahasiswa. Saat ini, banyak bank yang sudah menyediakan produk layanan berupa tabungan mahasiswa. Dengan setoran awal minim serta bebas biaya administrasi, tentu saja tabungan mahasiswa ini cukup menarik bagi para mahasiswa. Oke, boleh next. Baik, selanjutnya ada persyaratan penyelenggaraan tabungan. Ketika menabung di bank, diperlukan berbagai persyaratan yang tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan kepada para nasabah berjalan dengan baik. Selain itu juga memberikan keamanan dan kemudahan serta keuntungan bagi bank maupun nasabah. Pengaturan sendiri oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan. Next. Nah, persyaratannya itu yang pertama, bank penyelenggara. Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan baik bank pemerintah maupun bank swasta, dan semua bank umum serta bank pengkreditan rakyat atau BPR kecuali bank asing. Yang kedua, persyaratan menabung. Untuk syarat-syarat menabung tergantung bank yang bersangkutan, seperti prosedur yang harus dipenuhi, yaitu jumlah setoran atau penarikan, umur penabung, alamat penabung, dan lain-lain. Yang ketiga, jumlah setoran. Baik untuk setoran minimal waktu pertama kali menabung maupun setoran selanjutnya, serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan juga terserah kepada bank penyelenggara. Yang keempat, pengambilan tabungan merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari tergantung bank yang bersangkutan. Yang kelima, bunga dan insentif. Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan pada bunga harian, saldo rata-rata atau saldo terendah. Diserahkan kepada bank-bank yang menyelenggarakan. Begitu pula dengan insentif bank berupa hadiah, cenderamata, dan lainnya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung. Yang terakhir, penutupan tabungan. Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh bank dengan alasan tertentu. Next. Selanjutnya ada pencatatan akuntansi tabungan. Next. Yang pertama, pembukuan dan penyetoran tabungan. Ini pertama ada setoran tunai. Pada tanggal 1 Januari 2022, Jimin membuka tabungan di Bank Mandiri dengan setoran sebesar 5 juta. Pencatatan jurnalnya pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2022, kasnya sebesar 5 juta di debit, lalu tabungan Jimin di kredit sebesar 5 juta untuk mencatat setoran tunai untuk menambah saldo tabungan. Lalu yang kedua ada setoran clearing. Pada tanggal 6 Januari 2022, Jimin menyetor dengan cek sebesar 10 juta.
Jurnalnya pada tanggal 6 bulan 1 2022, rekening perantara clearing besar 10 juta di debit. Lalu rekening perantara clearingnya di kredit sebesar 10 juta, giro pada Bank Indonesia sebesar 10 juta di debit, dan tabungan Jimin sebesar 10 juta di kredit. Next. Nah, selanjutnya yang kedua ada penarikan tabungan. Nah, penarikan tabungan pada tanggal 12 Januari 2022, Jimin melakukan beberapa transaksi penarikan dengan sarana yang berbeda. Yang pertama, Jimin menarik uang melalui teller sebesar 6 juta. Berarti jurnalnya tabungan Jimin di debit dan kasnya di kredit sebesar 6 juta. Yang kedua, Jimin menarik uang melalui mesin ATM Bank Mandiri sebesar 3 juta. Berarti jurnalnya tabungan Jimin di debit, kas ATM di kredit sebesar 3 juta. Ini kalau penarikannya menggunakan mesin ATM. Ketiga, apabila Jimin menarik uang melalui mesin ATM Bank BRI sebesar 1 juta, dan penarikan dari mesin ATM bank lain dikenakan biaya tambahan 6.500 per transaksi. Maka jumlahnya tabungan Jimin sebesar 1.6.500 dan kreditnya ada giro Bank Indonesia 1.6.500. Ini pencatatan apabila menarikan tunai melalui mesin ATM bank lain. Selanjutnya ada pemindah bukuan. Nah, pada tanggal 24 Januari 2022, Jimin memindah bukukan dana 1 juta ke giro PT Hype dengan cabang pembuka yang sama. Jadi jurnalnya tabungan Jimin di debit, kreditnya giro PT Hype sebesar 1 juta. Nah, pada tanggal 25 Januari 2022, Jimin memindah bukukan dana 5 juta ke Taeyong yang memiliki rekening cabang pembuka yang berbeda, misalnya cabang Bandung. Nah, jurnalnya yang pertama tabungan Jimin di debit, terus kreditnya RAK cabang Bandung sebesar 500.000. Nah, yang kedua ini ada dari RAK cabang Jakarta di debit, kemudian kreditnya tabungan Taeyong sebesar 500.000. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yang keempat ada transfer. Yang pertama ada transfer di teller. Jadi pada tanggal 26 Oktober 2022, Jimin mentransfer dana sebesar 1 juta rupiah ke Sehun nasabah Bank BCA dengan biaya administrasi sebesar 5.000 secara tunai. Jadi pencatatan pada tanggal 26 Oktober yaitu tabungan Jimin di debit sebesar 1 juta, pada BI sebesar 1 juta di kredit, lalu kas di debit sebesar 5.000 pada pendapatan komisi transfer di kredit sebesar 5.000 rupiah. Selanjutnya ada transfer ATM. Pada tanggal 26 Januari 2022, Jimin mentransfer dana sebesar 1 juta rupiah ke Sehun nasabah Bank BCA dengan biaya administrasi sebesar 6.500 rupiah. Pencatatannya yaitu tabungan Jimin di debit sebesar 1.6.500 rupiah, pada RAK cabang Jakarta di kredit sebesar 1 juta, dan pendapatan komisi transfer di kredit 5.000 rupiah. Next. Selanjutnya ada perhitungan bunga yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, perhitungan bunga. Terdapat beberapa metode dalam menghitung bunga, diantaranya adalah yang pertama, saldo terendah, yaitu besaran bunga dihitung dari saldo terendah pada bulan laporan. Yang kedua, saldo rata-rata, yaitu nilai rata-rata dari total saldo dibagi dengan aktivitas tabungan dilakukan, kemudian dikali dengan persentase bunga. Yang ketiga, saldo harian, yaitu dihitung dari saldo harian tabungan nasabah dan berapa lamanya jumlah tersebut mengendap. Ready, next. Nah, berikut adalah ilustrasi perhitungannya. Transaksi yang dilakukan oleh Jimin selama bulan Januari 2022. Tanggal 1, setor tunai sebesar 5 juta. Tanggal 6, setor dengan cek Bank Indonesia sebesar 8 juta. Tanggal 12, penarikan tunai sebesar 10 juta.
tanggal 17 transfer masuk sebesar 7 juta, tanggal 22 penarikan tunai sebesar 5 juta, tanggal 31 setoran tunai sebesar 3 juta. Boleh next. Lalu perhitungan bunganya, saldo terendah dan rata-rata sebesar 18% per tahun, sedangkan saldo hariannya pada tanggal 1 sampai tanggal 10 sebesar 18%, pada tanggal 11 sampai 20 sebesar 15%, pada tanggal 21 sampai dengan 31 sebesar 17%. Pertanyaannya, susunlah laporan rekening tabungan nasabah Jimin. Yang kedua, hitunglah beberapa bunga bersih yang diterima Jimin dengan menggunakan saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian. Bunga tabungan dikenakan pajak sebesar 15%. Next. Yang pertama, menyusun laporan rekening Jimin per 31 Januari 2022. Pada tanggal 1 terjadi transaksi setor tunai sebesar 5 juta di kredit, hingga saldonya sebesar 5 juta. Lalu pada tanggal 6 terjadi setor dengan cek BI di kredit sebesar 8 juta, jadi saldonya sebesar 13 juta. Lalu pada tanggal 13 terjadi tarik tunai di debit sebesar 10 juta, saldonya sebesar 3 juta. Lalu pada tanggal 17 terjadi transfer masuk di kredit sebesar 7 juta sehingga saldonya menjadi 10 juta. Pada tanggal 22 terjadi tarik tunai di debit sebesar 5 juta sehingga saldonya menjadi 5 juta. Dan terakhir pada tanggal 31 terjadi setor tunai di kredit, saldonya menjadi 8 juta. Next. Nah, selanjutnya ada perhitungan bunga tabungan menggunakan saldo terendah. Nah, tadi kan udah dibuat ya laporan rekening tabungan selama 1 bulan. Nah, di dalam 1 bulan, ini kita cek nih saldo yang paling rendah itu ada di tanggal berapa. Ternyata saldo terendahnya 3 juta ada di tanggal 12. Sehingga perhitungan bunganya 18% dikali 3 juta dibagi 12 bulan. 18% dari mana? 18% itu dari ketentuan awal yang ada di soal. Nah, hasilnya untuk bunga itu 45.000. Nah, dikurangi sama pajak. Perhitungan pajaknya 15% dikali 45.000 ini. Sama dengan hasilnya 6.750. Nah, 15%-nya itu dari mana? Itu ada tadi ketentuan di awal soal ya, yaitu pajaknya 15%. Sehingga bunga bersihnya itu bunga dikurang pajak menghasilkan 38.250. Oke, selanjutnya yang kedua ada perhitungan bunga menggunakan saldo rata-rata. Di sini ada transaksi selama 1 bulannya. Jadi jika menggunakan saldo rata-rata, terlebih dahulu kita menghitung rata-rata saldo selama transaksi. Jadi total saldonya ini ada 44 juta rupiah dengan 6 kali transaksi sehingga rata-ratanya yaitu 44 juta dibagi 6 sama dengan 7.333.333 rupiah. Lalu menghitung bunganya yaitu kita menggunakan tarif ketentuan 18%. 18% dikali rata-rata dibagi dengan 12 bulan sehingga hasilnya adalah Rp110.000. Selanjutnya kita menghitung nih pajak atas bunga bersihnya yaitu sebesar 15% dikali Rp110.000 sehingga hasilnya Rp16.500.000. Dari bunga itu yang dikurangi oleh pajak sehingga bunga bersihnya adalah Rp93.500.000. Nah, selanjutnya ada perhitungan bunga tabungan dengan metode saldo harian. Seperti ketentuan tadi di soal, saldo harian tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sebesar 18%, tanggal 11 sampai tanggal 20 sebesar 15%, tanggal 21 sampai tanggal 31 sebesar 17%. Jadi saldo dengan menggunakan perhitungan saldo harian sebesar 44 juta. Next.
Selanjutnya ada perhitungan bunga tabungan. Pada tanggal 1 sampai 5, di sini bunganya sebesar 18% dikali 5 juta dibagi 1 tahun atau 365 hari, lalu dikali dengan 5 hari. Jumlahnya sebesar 12.329. Lalu pada tanggal 9 sampai 10, perhitungannya 18% dikali 13 juta dibagi 365, lalu dikali 5 hari, jumlahnya sebesar 32.055. Lalu pada tanggal 11, perhitungannya yaitu 15% dikali 13 juta dibagi 365, lalu dikali 1, jumlahnya sebesar 5.342. Pada tanggal 12 sampai 16, perhitungannya yaitu 15% dikali 3 juta dibagi 365, lalu hasilnya dikali 5 hari, jumlahnya sebesar 6.164. Pada tanggal 17 sampai 20, perhitungan bunganya ialah 15% dikali 10 juta dibagi 365, lalu dikali 4 hari, jumlahnya sebesar 16.438. Lalu pada tanggal 21, perhitungan bunganya 17% dikali 10 juta dibagi 365 hari, lalu dikali dengan 1 hari, jumlahnya sebesar 4.658. Lalu pada tanggal 22 sampai 30, perhitungan bunganya 17% dikali 5 juta dibagi 365 hari, lalu dikali 9 hari, totalnya menjadi 20.959. Dan terakhir pada tanggal 31, perhitungan bunganya 17% dikali 8 juta dibagi 365 hari, lalu dikali dengan 1 hari, jumlahnya menjadi 3.726. Total bunga dari tanggal 1 sampai 31 ialah 101.671. Pajaknya 15% dikali 100.671.000 di 15% dikali 101.671 ialah 15.251. Jadi bunga bersihnya 100 ialah total bunga dikurangi pajak. Jadi 101.671 dikurang 15.251 ialah 86.421. Jadi bunga bersihnya sebesar 86.421. Nah, sekian dari presentasi kami ya teman-teman. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh banget. Silakan untuk raise hand dan open mic. Dan apabila berhalangan untuk raise hand, boleh banget untuk melalui fitur chat Zoom. Terima kasih teman-teman yang ingin bertanya.